Halo Capricorn, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, Capricorn, seperti biasa di sini ya, udah ada beberapa buah kartu yang udah aku shuffle tadi ya. Jadi aku mau langsung cepet ya. Oke, Capricorn, kayaknya kemarin di reading kamu yang sebelumnya aku sempat baca ada yang komen katanya ini kok malah ngebahas teman. Ya, apa ya, katanya ngeri aja punya teman kayak gini, masalah temannya kok dibawa-bawa. Jadi aku mau jelaskan aja dikit ya, untuk teman-teman yang mungkin baru dengan tarot ya. Kamu harus tahu kalau tarot itu bukan untuk anak-anak ya. Jadi kalau kamu belum cukup umur, lebih baik nontonnya yang lain aja gitu ya, karena tarot itu nggak gampang gitu ya. Sebenarnya gini, mungkin orang itu yang komen nggak ngerti ya, jadi dia nggak paham apa yang aku maksud. Jadi dia cuma dengarnya setengah-setengah gitu. Jadi dia nggak dengar seluruhnya gitu ya. Jadi di situ di video itu aku ngebahas tentang pengalaman teman aku, tapi aku nggak nyebut nama teman aku siapa gitu ya, karena teman aku yang Capricorn juga banyak gitu, dan kita di sini mengambil contoh dari orang lain biar kita itu uh, bisa mengambil pelajaran dari situ ya. Jadi jangan ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurangin. Kalau bisa kalian itu nonton reading, dengerin dari awal sampai akhir gitu. Jadi nggak ada yang salah paham gitu ya. Jadi kalau komentar juga yang sesuai gitu, karena nanti aku juga bingung gitu bacanya, karena menurut aku nggak nyambung gitu ya. Jadi sebenarnya aku suka langsung to the point gitu ya. Kalau reading di aku tuh selalu yang to the point. Tapi di sini aku rasa mungkin aku harus jelasin sedikit ke teman-teman ya, karena mungkin di sini ada yang baru mengenal tarot, jadi belum benar-benar mengerti ya. Jadi ya contoh yang aku ambil dari teman aku itu hanya untuk dijadikan pelajaran gitu ya. Karena orang yang bodoh itu belajar dari kesalahan sendiri, tapi orang yang pintar belajar dari kesalahan orang lain gitu ya. Jadi di situ kita hanya ngambil pelajaran dari pengalamannya dia gitu ya. Bukan berarti aku ngomongin orang itu, karena aku nggak nyebut nama dia siapa atau gimana gitu ya. Jadi teman-teman harus perhatikan baik-baik, kalau dengerin reading itu harus benar-benar dicermati dari awal sampai terakhir gitu ya, jangan di skip seperti itu. Oke. Oke, jadi kita langsung aja ya ke reading kamu Capricorn. Di sini aku lihat kamu harus bijak dalam menjalani segala hal ya, apalagi saat kamu akan membuat sebuah keputusan yang besar. Kamu harus bijaksana ya, harus dipikir-pikir dulu seperti itu. Jadi di sini kamu kayaknya harus mengambil sebuah keputusan besar ya. Capri, kamu itu orang yang pintar ya. Jadi kamu juga selain pintar, kamu juga harus bijaksana gitu ya. Oke, aku lihat di sini ada yang lagi istirahat, santai sejenak, mungkin meditasi, yoga, atau mungkin sekedar baring-baring di tempat tidur sambil dengerin musik ya. Mungkin kamu emang lagi butuh waktu untuk healing atau refreshing ya, bisa juga jalan-jalan, traveling ya, biar pikiran kamu tuh bisa berpikir dengan jernih gitu ya. Jadi aku lihat di sini juga, anyway, keuangan kamu bagus sekali ya Capri, nggak ada masalah yang gimana-gimana. Banyak sekali keberuntungan untuk kamu ya, dan itu semua kamu dapatin karena kerja keras kamu ya. Oke.
Aku lihat di sini ada sebuah rahasia atau epiphany gitu ya, ada sesuatu yang akan terbuka di sini, ada pencerahan untuk kamu. Jadi kalau kamu ngerasa ada sesuatu yang nggak jelas, ada yang aneh gitu, atau mungkin ada yang menyimpan rahasia, di sini semua akan terbuka ya. Oke, aku sayang sama Capricorn ya, karena banyak teman-teman Capricorn aku tuh yang baik hati, nggak pelit ya. Tapi di sini ada orang yang hanya ingin manfaatin kebaikan kamu, Capri. Jadi menjadi orang yang baik itu memang harus ya, tapi jangan yang berlebihan ya, sampai semuanya segalanya dikasih gitu. Karena ada orang yang kalau keenakan tuh malah punya niat apa ya, yang nggak baik gitu, mungkin manfaatin kebaikan kamu gitu. Contohnya ya, misalnya kamu punya teman, terus kamu selalu ngasih gitu. Jadi dia mikirnya gini, oh si Capri itu orangnya baik ya, kalau aku pinjem duit banyak nggak dibalikin juga dia nggak akan marah gitu. Udah gitu jadi kebiasaan sama dia ya. Jadi habis itu selain uang, mobil dipinjam dan lain-lain gitulah ya. Dan udah gitu dia kayak nggak tahu diri gitu, jadi nggak dibalikin lagi, malah dirusakin gitu. Terus pas kita yang marah dibilangnya kita yang jahat gitu ya. Jadi ya lebih baik apa ya, secukupnya aja gitu ya, biar nggak ada yang salah paham dengan kebaikan kamu gitu ya. Makanya tadi di awal aku bilang kamu harus bijak ya Capricorn, apalagi soal pengeluaran kamu. Misalnya kamu ngasih sesuatu ke orang itu ya, kalau bisa sesuatu yang bisa dia pakai untuk berguna gitu ya, jangan yang justru manjain dia gitu ya. Takutnya nanti dia keenakan, malah kamu yang dimanfaatin seperti itu. Karena di sini aku lihat ada orang yang agak licik gitu ya. Kamu tahu dia itu suka bohong ya, dan di sini mungkin dia suka sama orang lain, tapi saat dia butuh dia tuh hanya ke kamu gitu. Tapi di sini dia nggak mau ngaku kalau dia tuh mungkin lagi PDKT sama orang lain atau gimana gitu ya. Dan saat kamu sibuk kerja, dia tuh malah sibuk chatting sama cowok lain misalnya. Atau di sini mungkin ada cewek yang hamil seperti itu, dan kamu nggak tahu karena itu rahasia yang dia sembunyikan dari kamu. Dan aku rasa di sini rahasia itu udah lama banget ya, dia udah menyimpan rahasia itu sejak lama gitu. Tapi kamu di sini akan ketahuan nanti ya, karena aku lihat ada pencerahan ya, ada epiphany, ada sesuatu yang terbuka. Jadi gimana Capri ya, apa yang akan kamu lakukan? Memaafkan dia atau kamu akan pergi? Oke, di sini aku lihat mungkin kamu udah tahu ya, untuk beberapa dari Capri mungkin udah tahu rahasia ini ya, tapi kamu di sini menunggu agar dia itu yang ngaku sendiri gitu. Kamu butuh kejujuran dari dia. Tapi apakah kamu bisa sabar menunggu sampai dia mau ngaku gitu? Karena tidak ada pencuri yang mau ngaku gitu ya, nggak ada orang yang bohong itu mau ngaku gitu. Mungkin dia cinta sama kamu, setiap hari dia bilang I love you, tapi hanya setengah hati gitu ya. Jadi nggak tulus, nggak sepenuhnya, karena setengah hatinya dia itu milik orang lain gitu ya. Oke, kalau kalian sudah menikah, ini berat ya Capri, tapi apa ya, udah cukup gitu ya. Kamu ingin pergi dari rasa sakit hati ini, jadi dengarkan kata hati kamu Capri ya, karena suara intuisi kamu itu lebih tahu mana yang terbaik untuk kamu ya. Oke, Capricorn, aku rasa itu aja dulu. Terima kasih udah nonton, selalu jaga kesehatan, I love you, bye bye.